Selamat pagi semua. Lebih baik sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita lebih dulu berdoa ya. Iya. Kita berdoa sehingga kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Karena itu diminta salah satu teman untuk menghantar kita dalam doa pembukaan. Semua berdiri. Semua berdiri. Berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing dari tempat ini. Di tempat ini ya Tuhan, kami anak-anak kami memulai kegiatan belajar dan Engkau jangan sertai kami di tempat ini sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Jadi baik, kita akan cek kehadiran siswa. Jadi baik, dengar nama ya. Dengar nama ya. Maria Yeni Mala. Ada Pak. Asriana Paula. Ada Pak. Adianti Jeli Terdego. Ada Pak. Ferdianto Arjamado. Ada. Justina Wanamekan. Ada Pak. Marcelino Simone. Ada. Octaviano Simone. Ada Pak. Aprian Subamba. Ada Pak. Elizabeth Florina Paula. Ada Pak. Maria Iman Arianti Holo. Ada Pak. Agustina Trigotoro. Ada Pak. Domingos Darabali. Ada. Maria Kakandahan. Ada Pak. Jepriano Simone. Ada Pak. Aral Susanti Meten. Ada Pak. Yanti Yunita Kakak. Ada Pak. Imelda Inyareni. Ada Pak. Susanto Ole. Ada Pak. Alfonsus Arlon Maru. Ada. Avansius Kakak. Ada. Apa ya? Jadi baik, materi kita hari ini adalah materi alat transportasi ya. Iya. Materi alat transportasi ya. Alat transportasi ya. Iya. Materi alat transportasi. Jadi baik, materi alat transportasi itu terbagi dalam 3 bagian ya. Iya. Alat transportasi itu terbagi dalam 3 bagian. Iya. Yang pertama situ ada alat transportasi darat ya. Iya. Ada alat transportasi darat. Nah, ada alat transportasi darat ya. Nah, sekarang Bapak Guru mau bertanya. Salah satu alat transportasi darat yang kalian ketahui itu apa? Motor. Ada motor ya. Apa lagi? Ada dump truck atau yang sering kita sebut di sini truk ya. Bukan truk ya, truk ya. Itu merupakan alat transportasi kita ya. Alat transportasi yang ada di darat ya. Nah, proses mobilitas begitu, dia mengangkut penumpang atau mengangkut barang dari tempat ini ya, dari lokasi ini dia memindahkan ke tempat lain ya. Dia memindahkan ke tempat lain dengan menggunakan jalan sekarang ya, menggunakan jalan raya. Itu merupakan alat transportasi yang ada di darat ya. Iya. Atau alat transportasi darat ya. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat ini sekarang. Nah, di dalam gambar ini kalian ketahui seperti apa? Ya. Ada dump truck ya. Ada dump truck. Nah, dump truck ini dia mengangkut barang ya. Mengangkut barang dari tempat
yang satu memindahkan ke tempat yang lain. Nah, dalam hal ini untuk memudahkan pengangkutan barangnya, kita harus menggunakan kendaraan beroda 4, ya, kendaraan beroda 4. Itu yang disebut dengan alat transportasi darat, ya, alat transportasi darat. Nah, di sini ada apa di sini? Motor. Di sini ada Motor. ada motor. Kenapa ini HP? Yang baik, ini alat transportasi motor, yaitu yang menggunakan jasa jalannya. Dia berjalan di jalan raya, ya. Jadi kalau kita untuk pergi belanja, pergi ke pasar, pergi ke kios, kita menggunakan kendaraan motor, ya. Menggunakan motor, ya. Coba katanya yang punya motor di rumah, yang ada motor di rumah, itu kalian sudah tahu fungsinya, kan? Apa fungsi daripada motor? Ya. Nah, fungsi daripada motor itu seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa untuk kita memudahkan, kemana saja kita pergi, ya, kemana saja kita pergi, untuk dapat memudahkan aktivitas kita, dapat memudahkan kegiatan kita. Itu salah satu fungsi daripada kendaraan bermotor, ya. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa kan? Nah, itu merupakan alat transportasi yang ada di darat, ya. Nah, yang berikut sekarang bahwa ada alat transportasi yang laut, ya, alat transportasi laut. Nah, ini alat transportasi laut. Nah, Pak Guru mau bertanya, yang sudah pernah ke pantai di sini coba angkat tangan. Yang sudah sering ke pantai atau pergi ke laut, pada saat bulan Pasola begitu kita merayakan pesta budaya kita sebagai orang Sumba, ya. Itu salah satunya Pasola. Yang mana dalam Pasola di situ ada lempar lembing dengan menggunakan kuda. Begitu, ya. Itu merupakan salah satu budaya yang ada di wilayah. Nah, sekarang saya mau bertanya, ketika kalian pergi ke laut, apa yang kalian lihat di sana? Pasir, batu, laut. Nah, sekarang untuk proses perpindahan penduduk atau memindahkan barang atau manusia ke tempat lain, ya, atau misalnya ada temanmu salah satu yang pergi ke Bima, yang pergi ke Surabaya dengan menggunakan alat transportasi laut, ya, dengan menggunakan alat transportasi laut, yaitu dengan menggunakan apa? Ini apa? Laut. Ini alat apa ini? Ini bukan laut, ya. Ini alat transportasi laut. Memang betul bahwa alat transportasi laut yang bisa beroperasi di laut itu namanya kapal laut. Itu, ya. Itu namanya kapal laut. Dia akan beroperasi atau beraktivitas di laut. Jadi kalau kalian mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Bali, kalau dengan menggunakan kapal laut, kalian bisa lewat di laut, ya? Itu bisa lewat di laut. Itu yang disebut dengan alat transportasi laut. Nah, yang berikut,
Ya, yang ke berikut itu alat transportasi udara. Alat transportasi udara, ya. 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 Alat transportasi udara. Sekarang Guru mau bertanya, yang sudah pernah ke bandara ke sini ke Bangka? Ke bandara. Yang sudah pernah ke bandara atau sudah pernah lihat bandara? Angkatan. Sudah ya? Nah, di bandara di situ itu merupakan tempat apa di sana? Bandara atau bandar udara, ya? Ya. Nah, di sana tempat untuk semua pesawat, ya, pesawat terbang. Tempatnya mereka berdarat di sana. Nah, kalau misalnya kita pergi ke Jakarta misalnya, atau kita pergi ke Kupang, atau kemana saja kita pergi, kalau dengan kita menggunakan pesawat, itu akan kita melalui akan beraktivitas atau dia apa namanya menggunakan kendaraan pesawat, ya, atau alat transportasi udara. Alat transportasi udara. Sudah pernah lihat pesawat? Sudah pernah lihat pesawat? Sudah. Di situ merupakan alat transportasi udara. Alat transportasi udara atau perpindahan penduduk atau perpindahan penumpang atau mengangkut penumpang dari bandara udara yang satu ke bandara yang lain dengan menggunakan pesawat terbang, ya begitu ya, dengan menggunakan pesawat terbang. Itu yang disebut dengan alat transportasi udara. Dan alat transportasi udara. Ya, action. Jadi baik. Dari ketiga materi tadi, ya, dari ketiga materi yang Pak Guru sudah jelaskan, itu yang pertama ada alat transportasi darat, ada alat transportasi laut, dan ada alat transportasi udara. Dari ketiga alat transportasi laut dan ada alat transportasi udara. Dan ketiga alat transportasi ini, ya, dari ketiga alat transportasi ini, nah di situ masing-masing mereka mempunyai fungsi yang berbeda, ya. Iya. Masing-masing mereka mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu alat transportasi darat, dia memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan raya. Itu alat transportasi darat, ya. Yaitu salah satunya ada sepeda motor, ada dump truck, dan ada bus, ya. Itu alat transportasi darat, ya. Nah, alat transportasi laut dari situ ada salah satu fungsinya adalah untuk memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat atau dari suatu pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Itu dengan menggunakan alat transportasi laut, ya. Dan yang ketiga bahwa alat transportasi udara, seperti yang sudah kalian dengar tadi, bahwa alat transportasi udara itu adalah salah satunya ada pesawat, ya, ada helikopter, ya, itu yang biasa terbang, ya, terbang di langit. Itu namanya alat transportasi udara, begitu, ya, alat transportasi udara. Jadi baik dari ketiga materi tadi ini, kalian diharapkan untuk bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa mengikuti, ya. Dan pertemuan berikutnya sehingga kalian bisa mengikuti lebih baik lagi, ya. Jadi baik.
untuk menutupi kegiatan kita hari ini, dari awal kita sudah berdoa, maka di akhir pula kita akan berdoa untuk pulang ya. Salah satu teman diminta untuk berdoa. Semua berdiri. Semua berdiri. Berdiri. Harinya Bapak, kami akan pulang masing-masing. Saya betul-betul cuma pulang masing-masing. Jangan sertai dalam sepanjang perjalanan. Ada tahu juga terima kasih masing-masing. Doa dan Selamat siang semua.